Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makfira Gobel akan menjelaskan tentang metode grafik dan metode simplex. Soal hasil update COVID-19 Republik Indonesia per 29 April 2020, 75 orang sembuh, 110 orang meninggal. Sedangkan per 1 Mei 2020, 85 orang sembuh, 120 orang meninggal. Diketahui jumlah orang positif COVID-19 tanggal 29 April 2020 sebanyak 1.155 dan pada tanggal 1 Mei 2020 sebanyak 1.285. Saat ini salah satu upaya pemerintah dalam menangani COVID-19 yaitu dengan memberikan obat penawar. Jika pemerintah memiliki sebanyak 2 juta butir obat berjenis A dan 3 juta butir obat berjenis B, maka berapa maksimum obat yang harus disiapkan pemerintah untuk pasien positif corona? Penyelesaian pertama dengan menggunakan metode grafik titik pojok. Pertama kita misalkan X yaitu update COVID-19 per 29 April 2020 dan Y update COVID-19 per 1 Mei 2020. Terdapat beberapa fungsi kendala. Yang pertama, 75X tambah 110Y kurang lebih sama dengan 1155. Yang kedua, 85X tambah 120Y kurang lebih sama dengan 1285. XY lebih besar sama dengan 0. Fungsi tujuan fxy sama dengan Z sama dengan 2 juta X tambah 3 juta Y. Selanjutnya menentukan titik pojok. Pertama kita akan menentukan titik pojok dari persamaan pertama. 75X tambah 110Y sama dengan 1155. Kita misalkan X sama dengan 0, maka 75 dikali 0 tambah 110Y sama dengan 1155. Y sama dengan 1155 per 110. Y sama dengan 10,5. Grafiknya berada di titik 0,10,5. Misal Y sama dengan 0, maka 75X tambah 110 dikali 0 sama dengan 1155. 75X tambah 0 sama dengan 1155. X sama dengan 1155 per 75. X sama dengan 15,4. Grafiknya berada di titik 15,4,0. Selanjutnya, kita tentukan titik pojok dari persamaan kedua, yaitu 85X tambah 120Y sama dengan 1285. Pertama kita misalkan X sama dengan 0, maka 85 kali 0 tambah 120Y sama dengan 1285. Y sama dengan 1285 per 120. Y sama dengan 10,7. Grafiknya berada di titik 0,10,7. Selanjutnya misalkan Y sama dengan 0, maka 85X tambah 120 dikali 0 sama dengan 1285. X sama dengan 1285 per 85. X sama dengan 15,1. Grafiknya berada di titik 15,1 dan 0. Selanjutnya kita akan mengeliminasi kedua persamaan. Persamaan pertama yaitu 75X tambah 110Y sama dengan 1155. Dan persamaan kedua yaitu 85X tambah 120Y sama dengan 1285. Kita akan mengeliminasi nilai X. Jadi, kedua persamaan tersebut kita kalikan dengan 85 dan 75. Persamaan pertama kita kalikan dengan 85, yaitu 75X dikali 85 sama dengan
6.375x tambah 110Y dikali 85 sama dengan 9.350Y, dan 1.155 dikali 85 sama dengan 98.175. Persamaan kedua kita kalikan dengan 75. Hasilnya yaitu 85x dikali 75 sama dengan 6.375x ditambah 120Y dikali 75 sama dengan 9.000Y, dan 1.285 dikali 75 sama dengan 96.375. Hasil dari kedua persamaan tersebut kita kurangkan mendapatkan 350Y sama dengan 1.800. Y sama dengan 1.800 per 350. Y sama dengan 5,14. Selanjutnya kita substitusi nilai Y sama dengan 5,14 ke persamaan 1. 75x tambah 110 dikali 5,14 sama dengan 1155. 75x tambah 565,4 sama dengan 1155. 75x sama dengan 1155 dikurang 565,4. Hasilnya 75x sama dengan 589,6. X sama dengan 589,6 per 75. X sama dengan 7,86. Diperoleh titik 7,86 dan 5,14. Selanjutnya kita akan mencari nilai optimum dengan titik-titik pojok yang telah kita tentukan. Fungsi tujuannya yaitu f(x,y) sama dengan 2 juta x tambah 3 juta y. Pertama, f 0,0 sama dengan 2 juta kali 0 tambah 3 juta kali 0 sama dengan 0. Yang kedua, f 0,10,5 sama dengan 2 juta dikali 0 tambah 3 juta kali 10,5 sama dengan 31.500.000. Yang ketiga, F 7,86 dan 5,14 sama dengan 2 juta dikali 7,86 ditambah 3 juta dikali 5,14 sama dengan 31.140.000. Yang keempat, F 15,4 dan 0 sama dengan 2 juta dikali 15,4 ditambah 3 juta dikali 0 sama dengan 30.800.000. Akhirnya kita memperoleh nilai maksimum yaitu 31.500.000 pada titik 0,10,5. Selanjutnya kita akan menggunakan garis selidik. Pertama, K1 sama dengan 2 juta X tambah 3 juta Y sama dengan 6 juta. Pertama kita misalkan X sama dengan 0, maka 2 juta dikali 0 tambah 3 juta dikali 2 sama dengan 6 juta. Y sama dengan 2, diperoleh titik 0,2. Yang kedua, misalkan Y sama dengan 0, maka 2 juta dikali 3 tambah 3 juta dikali 0 sama dengan 6 juta. X sama dengan 3, diperoleh titik 3,0. Selanjutnya K2 sama dengan 2 juta X tambah 3 juta Y sama dengan 12 juta. Kita misalkan X sama dengan 0, maka 2 juta dikali 0 tambah 3 juta dikali 4 sama dengan 12 juta. Y sama dengan 4,
diperoleh titik 0,4. Misal Y sama dengan 0, maka 2 juta dikali 6 tambah 3 juta dikali 0 sama dengan 12 juta. X sama dengan 6, diperoleh titik 6,0. Kesimpulan dari metode grafik menggunakan titik pojok dan garis selidik adalah jumlah maksimum obat yang harus disiapkan pemerintah untuk pasien COVID-19 adalah 31.500.000 butir yang berada pada titik 0,10,5. Kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu dengan menggunakan metode simplex. Maksimalkan Z sama dengan 2 juta X tambah 3 juta Y. Dengan fungsi kendala yang pertama, 75X tambah 110Y kurang lebih sama dengan 1155. Fungsi kendala yang kedua, 85X tambah 120Y kurang lebih sama dengan 1285. X, Y lebih besar sama dengan 0. Kita rubah permasalahan tersebut ke dalam bentuk kanonik, yaitu Z sama dengan 2 juta X tambah 3 juta Y tambah 0 S1 tambah 0 S2. Fungsi kendala pertama kita rubah menjadi 75X tambah 110Y tambah S1 sama dengan 1155. Fungsi kendala yang kedua menjadi 85X tambah 120Y tambah S2 sama dengan 1285. X, Y, S1, S2 lebih besar sama dengan 0. Ubah persamaan Z menjadi Z kurang 2 juta X kurang 3 juta Y tambah 0 S1 tambah 0 S2 sama dengan 0. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu iterasi 1. Di sini tertulis variabel masuknya adalah Y. Di sini terdapat tabel. Yang pertama, variabel basis memuat Z, S1, S2 dan Z, X, Y, S1, S2 solusi. Di baris Z memuat 1 min 2 juta X min 3 juta Y, 0 S1, 0 S2 dan 0 solusi. Di baris S1 memuat 0, 75X, 110Y, 1 S1, 0 S2, 1155 solusi. Dan di baris S2 memuat 0, 85X, 120Y, 0 S1, 1 S2 dan 1285 solusi. Tertulis di sini variabel masuknya adalah karena kita melihat nilai Z yang paling terkecil berada di kolom yang mana. Di situ kan nilai Z terkecil yaitu min 3 juta. Ingat, yang terkecil adalah min 3 juta, bukan min 2 juta ataupun 0. Jadi variabel masuknya adalah Y. Selanjutnya, di situ tertulis variabel keluarnya adalah S1. Mari kita lihat gambar. Terdapat variabel basis. Di kolom variabel basis memuat S1 dan S2. Sedangkan di baris variabel basis memuat Y, solusi, dan rasio. Di baris S1 memuat 110Y, 1155 solusi, dan rasio yaitu 1155
per 110 sama dengan 10,5. Di baris S2 memuat 120Y 1285 solusi dan rasio 1285 per 120 sama dengan 10,7. Kenapa variabel keluarnya adalah S1? Karena variabel keluar adalah nilai rasio yang terkecil positif. Jadi, variabel keluarnya adalah S1. Berikut ada beberapa langkah yang harus kita buat sebelum membuat tabel iterasi baru. Langkah pertama, mengganti S1 pada kolom baris dengan Y. Baris baru Y sama dengan basis S1 bagi 110. Basis 1 memuat 0, 75, 110, 1, 0, 1155. Kita bagi dengan 110, hasilnya yaitu 0 bagi 110 sama dengan 0, 75 bagi 110 sama dengan 75 per 110, 110 bagi 110 sama dengan 1, 1 bagi 110 sama dengan 1 per 110, 0 bagi 110 sama dengan 0, dan 1155 bagi 110 sama dengan 10,5. Kita telah memperoleh baris baru Y yaitu 0, 75 per 110, 1, 1 per 110, 0, dan 10,5. Langkah kedua yaitu baris baru Z sama dengan baris baru Y kali 3 juta tambah baris Z. Seperti yang kita ketahui, baris baru Y yaitu 0, 75 per 110, 1, 1 per 110, 0, dan 10,5. Kita kalikan dengan 3 juta. Hasilnya yaitu 0, 225 juta per 110, 3 juta, 3 juta per 110, 0, dan 31.500.000. Selanjutnya, hasil dari baris baru Y kali 3 juta tersebut kita jumlahkan dengan baris Z. Baris Z memuat 1, min 2 juta, min 3 juta, 0, 0, dan 0. Jadi kita jumlahkan 0 tambah 1 sama dengan 1, 225 juta per 110 ditambah minus 2 juta, hasilnya 5 juta per 110, 3 juta tambah min 3 juta sama dengan 0, 3 juta per 110 tambah 0 sama dengan 3 juta per 110, 0 tambah 0 sama dengan 0, dan 31.500.000 tambah 0 sama dengan 31.500.000. Langkah ketiga yaitu baris baru S2 sama dengan baris baru Y dikali min 120 tambah baris S2. Baris baru Y memuat 0, 75 per 110, 1, 1 per 110, 0, 10,5 dikali dengan min 120. Hasilnya yaitu 0 kali min 120 sama dengan 0, 75 per 110 kali min 120 sama dengan min 9.000 per 110, 1 kali min 120 sama dengan min 120, 1 per 110 kali min 120 sama dengan min 120 per 110, 0 kali min 120 sama dengan 0, dan 10,5 kali min 120 sama dengan min 1260. Hasil dari baris baru Y kali 120 tersebut kita jumlahkan dengan baris S2. Jadi 0,
min 9000 per 110, min 120, min 120 per 110, 0, min 1260, kita jumlahkan dengan 0, 85, 120, 0, 1, dan 1285. Hasilnya yaitu 0 tambah 0 sama dengan 0, min 9000 per 110 tambah 85 sama dengan 350 per 110, min 120 tambah 120 sama dengan 0, min 120 per 110 tambah 0 sama dengan min 120 per 110, 0 tambah 1 sama dengan 1, dan min 1260 tambah 1285 sama dengan 25. Jadi kita peroleh baris baru S2 yaitu 0, 350 per 110, 0, min 120 per 110, 1, dan 25. Selanjutnya, tabel iterasi baru. Basis. Dalam kolom basis memuat Z, Y, dan S2. Dan di baris basis memuat Z, X, Y, S1, S2, dan solusi. Di kolom Z memuat 1, 5 juta per 110X, 0Y, 3 juta per 110 S1, 0 S2, dan solusi 31.500.000. Di baris Y memuat 0, 75 per 110X, 1Y, 1 per 110 S1, 0 S2, dan 10,5 solusi. S2 memuat 0, 350 per 110X, 0Y, min 120 per 110 S1, 1 S2, dan 25 solusi.